Halo teman-teman, ketemu lagi dengan gue Ari Indra dari Street Art Kasam. Ya gue lagi lihat-lihat Instagram, lagi lihat-lihat komen-komentar di YouTube juga. Gue sedikit pengen ngebahas motor yang enak buat dimodifikasi, tapi motor baru. Maksudnya motor baru adalah bener-bener motor yang brand new, keluar dari dealer dan langsung dimodif. Jadi bukan motor-motor yang udah discontinue seperti Yamaha Scorpio kan udah discontinue ya, bukan itu. Karena waktu itu gue udah pernah bikin video tentang motor yang enak dimodifikasi 2 tahun yang lalu. Kalian bisa scroll down aja, cari di video di bawah. Kira-kira motor apa aja yang enak, masuk akal secara harga, dan tentunya asik untuk dimodif dengan genre custom culture? Kira-kira apa aja ya? Tapi sebelumnya, 5 motor ini bukan berarti peringkat ya. Bukan berarti ini peringkat 1 lebih bagus dari peringkat 2. Bukan, ini random aja 5 motor versi gua. Mungkin teman-teman punya versi yang berbeda, nggak ada masalah. Kita semua punya versi masing-masing. Oke, kita mulai aja. 5 motor baru yang enak untuk dimodifikasi. Menurut gua, motor yang enak buat dimodifikasi yang pertama adalah dari keluarga Honda. Ayo, Honda apa? Yes, Honda CB150. Kenapa enak? Pertama, basicnya sudah mumpuni untuk dimodifikasi. Cuma memang kendalanya teknologinya sudah injeksi. CB150 juga bisa kita convert juga. Kalau bukan Honda CB150, bisa juga kita pakai Honda Verza. Tapi kabarnya Honda Verza udah discontinue nih. Jadi kita pakai Honda CB150. Bahkan di Thailand sudah ada versinya yang versi X-Motion. Teman-teman bisa searching aja, atau gue tampilin nih gambarnya seperti apa. Honda CB150 sendiri bisa dimodifikasi dengan gaya-gaya urban atau tracker atau scrambler. Cafe racer juga enak. Cuman memang kalau buat ke arah bobber, kalian harus main rangka yang di dropship. Harga untuk Honda CB150 juga kisarannya masih di bawah 40 jutaan. Jadi masih masuk akal lah ya. Belum lagi ditambah dengan biaya modifikasinya. Next, yes, buat temen-temen yang suka nih dengan gaya-gaya bobber atau chopper, teman-teman bisa menggunakan dari brand Benelli, yaitu Benelli Patagonian Eagle 250. Gue sendiri udah beberapa kali untuk memodif motor Benelli Patagonian Eagle, dari mulai style-style yang Japanese bobber, bener-bener bobber, American bobber maksudnya, yang depan belakangnya gede, atau bisa kita convert juga menjadi ala-ala Britain atau British, yaitu Triumph bobber. Videonya udah pernah gue buat waktu itu. Motor ini ketika belum selesai juga pernah gue pameran di salah satu event di Jakarta. Nah, untuk Benelli Patagonian Eagle sendiri, mungkin secara harga untuk OTR Jakarta setahu gue itu hampir menyentuh 40 juta rupiah di luar dari modifikasinya. Kedua, juga mungkin kendalanya adalah di beberapa daerah, terutama di Kalimantan dan Sulawesi, dealernya masih sedikit. Jadi mungkin teman-teman agak susah untuk mencari dealer Benelli di beberapa kota. Tapi yang jelas kalau di Jakarta sih udah banyak. Next, kira-kira motor apa lagi yang enak untuk dimodifikasi? Motor baru ya. Menurut gua dari keluarga Kawasaki juga ada yang enak. Kalau untuk Kawasaki, gue bisa ngerubah dari motor sport sebenarnya bisa. Dari motor Ninja 250 versi mono. Menurut gua kenapa banyak orang yang menggunakan Ninja mono? Karena kalau gue ngeliat dari postingan-postingan di Kawasaki, harga Ninja mono cenderung lebih turun. Padahal dia motor baru. Sehingga mungkin buat sebagian orang dengan harganya yang turun pas buat menjadi bahan. Kedua, powernya Ninja mono memang secara torsi menurut gua lebih gede ketimbang yang dual silinder. Itu menurut gue ya, secara standarnya. Cuman memang kalau untuk trikinya ngerjain Ninja mono itu ada di bagian tangki sih. Karena cara sasisnya dia berbeda dengan Ninja yang 250. Dia sasisnya versi yang gendong. Kalau yang Ninja 250 dual silinder, dia versi yang lurus. Jadi membuat tangkinya untuk Ninja mono lebih cenderung tricky. Dan pasti ngebesar di bagian sini. Ya, karena dia tangkinya harus mengcover bagian rangka. Next, yang baru launching kemarin. Dan kemarin juga gue udah beli motornya, Yamaha XXR 155. Kenapa gue anggap enak? Karena memang sudah mengusung konsep retro. Nah, konsep retro ini sendiri di Yamaha XXR ada beberapa kelebihan. Menurut gue, kelebihan dari XXR ada pada suspensinya di bagian depan udah upside down. Jadi teman-teman ketika beli motor ini nggak perlu lagi untuk upgrade suspensi, karena suspensi sudah upside down berwarna hitam. Disukain banget sama anak-anak motor custom, pasti warna hitam. Dan di belakangnya sudah menggunakan swing arm semi banana
udah banana lah ya, udah kayak swing arm moge. Masalah swing arm ini juga kadang bisa menjadi sebuah kekuatan, bisa juga menjadi sebuah kelemahan. Kenapa gue bilang kelemahan? Karena buat beberapa penyuka retro klasik, mereka lebih suka merubah atau mengganti suspensi belakang dari mono suspension menjadi dual suspension. Nah, di XXR ini nggak bisa langsung dilas karena menggunakan bahan aluminium. Kenapa gue bilang nggak bisa langsung dilas? Karena sebagian besar bengkel-bengkel atau mungkin pribadi yang punya alat las, jarang yang punya alat las aluminium. Sehingga kalaupun harus merubah, paling mengganti swing arm. Tapi itu sih bisa lah setiap bengkel untuk mengakali hal itu. Untuk harga sendiri di Yamaha XXR kisarannya 36 sampai 39 juta tergantung daerahnya ya. Ini prediktif gua, 36 sampai 39 juta tergantung daerah dan juga biaya BBN-nya. Keunggulan lainnya dari Yamaha XXR, mungkin di bagian tangkinya Yamaha XXR kalau teman-teman mau rubah harus benar-benar total bikin karena bagian tangkinya hanya kondom berupa plastik itu. Nah, motor terakhir yang menurut gue masih enak sampai saat ini untuk dimodifikasi adalah dari keluarga Kawasaki lagi, yaitu W175. Apalagi saat ini mereka mengeluarkan versi baru, yaitu W175TR, yang konsepnya berubah drastis dari W175 versi pendahulunya. Dengan tangki yang lebih slim, menurut sebagian orang W175 yang lama tangkinya kan agak gemuk, dan yang ini versinya agak slim. Jadi cocok buat teman-teman yang pengen ala-ala tracker atau scrambler. Untuk jadi cafe racer juga enak sih. Jadi teman-teman kalau menggunakan W175 bisa milih dua versi. Antara versi yang lama yang dengan tangkinya yang membulat atau versi yang TR yang tangkinya cenderung mengotak. Nah, untuk harga on road-nya W175 itu di kisaran 32 juta sampai 33, sekian, kan nyampe 34 juta. Di luar biaya modifikasinya. Itu aja 5 motor baru versi gua yang enak untuk dimodifikasi. Kira-kira teman-teman udah punya motor yang mana? Atau punya rencana untuk beli motor kemudian di custom modifikasi? Itu aja masukan dari gua untuk teman-teman mencari bahan yang enak buat dimodifikasi. Nah, kalau buat yang teman-teman udah punya bahan motor second di luar dari motor ini atau motor yang discontinue, teman-teman bisa lihat aja video gue yang mungkin 2 tahun yang lalu udah pernah gue buat. Itu aja, sekian dari gua. Dukung terus modifikasi di Indonesia. Jangan pernah buang sampah sembarangan, jauhi narkoba serta pornografi, dan jangan pernah duduk di toilet Tiongkok. Gua Arindra Perkasa, bye. Charming to me, I just need this to